Ini adalah kisah singkat salah satu putra Selaparang. Namanya Zainuddin Abdul Majid. Beliau adalah salah satu pembaharu Islam di Pulau Lombok. Pulau Lombok dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid. Meskipun sebelumnya Lombok adalah pulau yang terbelakang dalam hal pendidikan agama. Karena masih banyaknya paham animisme dan dinamisme, pembatasan masyarakat dalam mengemban pendidikan karena penjajahan, diskriminasi terhadap wanita dalam mengemban pendidikan, dan masih banyak lagi. Sejarah singkat perjuangan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sebelum memulai perjuangannya, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid terlebih dahulu mengenyam pendidikan di Madrasah As-Saulatiyah Mekah. Barulah pada tahun 1934, beliau kembali ke Lombok dan memulai perjuangannya untuk membangkitkan bangsa. Sebagai bentuk awal dalam perjuangannya, ulama dengan nama kecil Muhammad Sagaf ini membangun pesantren yang diberi nama Al-Mujahidin, yang berarti para pejuang. Sebagai bentuk nyata bahwa bangsa kita menentang penjajahan dan keterbelakangan pada waktu itu. Tidak lama setelahnya, beliau kemudian mendirikan Madrasah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah yang resmi beroperasi pada tahun 1937 dengan menerapkan konsep pembelajaran klasikal. Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan bangsa menunjukkan tujuan dari Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang menginginkan kebangkitan bangsa dari tangan penjajah pada waktu itu. Hingga pada tahun 1942, penjajahan Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Madrasah NWDI terancam ditutup oleh pemerintahan Jepang yang berkuasa pada saat itu. Akan tetapi, gagal berkat upaya diplomasi yang dilakukan dengan beralaskan kebutuhan iman dan penghulu bagi masyarakat Islam di Lombok. Beruntungnya, diplomasi tersebut berbuah manis. Akhirnya, Madrasah NWDI tidak ditutup, akan tetapi hanya diubah sebutannya menjadi Sekolah Penghulu dan Iman. Tidak cukup sampai di situ, pada tahun 1943, ulama dengan sapaan Maulana Syekh tersebut mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, yang merupakan madrasah yang dikhususkan bagi kaum perempuan. Hal ini bertujuan untuk menyamaratakan hak antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 1950, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid aktif dalam bidang politik, dan bahkan beliau juga bergabung dengan partai yang bernama Partai Masyumi, yang pada saat itu diketuai oleh sahabat beliau yang bernama Saleh Sungkar. Gabungan kedua orang ini dikenal dengan sebutan Dwi Tunggal. Namun, tak lama setelah itu, pada tahun 1952, Saleh Sungkar diculik kemudian terbunuh. Meski telah ditinggal oleh sahabatnya, anak bungsu dari 6 bersaudara tersebut tetap tegar dan meneruskan perjuangannya. Kegigihan beliau terbukti dengan setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1953. Beliau meresmikan organisasi Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi yang berfokus dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Dengan Nahdlatul Ulama sebagai wadahnya, Maulana Syekh mulai mengembangkan jaringan organisasi dan hal ini terbukti berhasil. Nahdlatul Ulama sangat menyadari pentingnya sebuah pendidikan sebagai jembatan emas untuk menuju dan meraih suatu kesuksesan, dan menilai pendidikan merupakan pijakan pertama dalam membangun kekuatan dan pembentukan bangsa yang kuat. Di dalam bidang dakwah Islamiyah, Nahdlatul Ulama memiliki komitmen yang kuat untuk mengajak masyarakat melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Program dakwah ini diimplementasikan dengan adanya majelis dakwah yang langsung dipimpin oleh beliau dan majelis taklim yang dipimpin oleh para tuan guru dan ustadz-ustazah Nahdlatul Ulama. Majelis-majelis dakwah yang dipimpin oleh pendiri Nahdlatul Ulama itu terdapat di berbagai tempat di Pulau Lombok.
Masing-masing tempat didatanginya secara langsung secara bergantian. Pola jemput bola ini merupakan pergeseran dari pola-pola konvensional para tuan guru yang cenderung didatangi oleh para jamaahnya. Pola ini jelas lebih efektif dan produktif, karena sarana dakwah akan meluangkan waktu lebih singkat daripada mereka mendatangi tuan gurunya. Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah berkembang menjadi organisasi yang besar dan bahkan menjadi organisasi terbesar di Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya cabang-cabang organisasi yang mulai bermekaran, tidak hanya di Nusa Tenggara Barat, bahkan juga di luar daerah. Namun, di balik keberhasilan yang hebat, tentunya terdapat perjuangan yang hebat pula. Sebagai pendiri, Maulana Syekh mengalami banyak cobaan hingga organisasi NWDI bisa sampai di titik sekarang ini. Ulama kelahiran Pancor tersebut merupakan sosok yang konsisten dan bertekad tinggi, bahkan hingga akhir hayatnya. Tarikh akhir 1997 menjadi masa kelabu Nusa Tenggara Barat. Betapa tidak, hari Selasa 21 Oktober 1997 Masehi bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1418 Hijriah dalam usia 99 tahun menurut kalender Masehi atau usia 102 tahun menurut Hijriah, sang ulama karismatis Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berpulang ke rahmatullah sekitar pukul 19.53 WITA di kediaman ia di Desa Pancor, Lombok Timur. 3 warisan besar ia tinggalkan, ribuan ulama, puluhan ribu santri, dan sekitar 1.000 lebih kelembagaan Nahdlatul Ulama yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara. Sebagai seorang ulama mujahid, beliau telah memberikan keteladanan yang terpuji. Seluruh sisi kehidupannya ia isi dengan perjuangan memajukan agama, nusa, dan bangsa. Beliau adalah ulama pewaris para nabi yang sangat berjasa dalam mengubah masyarakat NTB dari mayoritas keyakinan animisme dan dinamisme menuju masyarakat NTB yang islami. Buah perjuangan beliau jugalah yang menjadikan Pulau Lombok kental dengan nuansa Islam yang terbukti dengan banyaknya masjid sebagai tempat ibadah maupun acara sosial yang dapat ditemukan di seluruh penjuru Lombok, baik di kota sampai ke pelosok desa. Sehingga tak heran jika Lombok mendapat julukan Pulau Seribu Masjid. Perjuangan beliau tentunya bukanlah hal yang remeh. Perjuangan beliau merupakan sumbangan besar untuk bangsa. Dimulai dari sebuah pesantren sederhana, berkembang menjadi madrasah yang bercabang hampir di seluruh Indonesia. Atas perjuangan dan kegigihannya berkontribusi dalam pembangunan bangsa, tepat pada hari Kamis 9 November 2017 bertempat di Istana Negara berdasarkan keputusan Presiden nomor 115/TK/tahun 2017, putra dari Tuan Guru Haji Abdul Majid dan Hajjah Halimatus Sa'diyah tersebut dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional.